Mas Muni, langsung saja nama Anda diseret-seret dalam kasus backing judi online yang ada di Komdiji, dulunya bernama Kominfo. Dan Mas Muni meresponsnya dengan mengatakan Anda dikhianati oleh anak buah sendiri. Pertanyaan saya, kenapa pengkhianatan ini bisa terjadi, Mas Muni? Begini, ketika saya masuk 2023, bulan Juli 2023, memang judi online sudah menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga ketika saya menjadi Menkominfo, perintah Presiden Pak Jokowi ketika itu, salah satunya adalah untuk memberantas judi online. Selain juga penyelesaian BTS, pemilu damai, dan juga banyak hal lainnya. Memang judi online sudah menjadi prioritas dalam kerja saya yang 15 bulan di Kementerian Kominfo ketika itu. Nah, ketika itu memang kondisi sangat tidak memadai karena ada 10 kemampuannya cuma men-take down 10.000 situs per hari, padahal kecepatannya begitu luar biasa. Sehingga kita membuka diri untuk merekrut banyak pihak. Nah, ada pihak yang saya anggap mampu karena memamerkan teknologinya, dia mampu men-take down 50.000 sampai 100.000 situs per hari. Nah, akhirnya dalam perjalanan waktu memang terjadi peningkatan kemampuan Kominfo dalam melakukan take down. Karena dibandingkan dari 2017 sampai 2023 sebelum saya itu hanya 800.000 situs judul yang di take down. Sedangkan di masa 15 bulan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bisa 3,8 juta situs. Dari sisi itu betul ada pencapaian, tetapi memang banyak hal yang juga memang harus diperbaiki secara regulasi dan juga teknologinya. Karena sumber daya manusianya jauh dari cukup untuk mengurangi kecepatan. Dari sisi kebijakan, saya sudah mengeluarkan beragam kebijakan mengenai pemberantasan judi online. Misalnya penutupan net access provider dari Kamboja dan Thailand. Terus VPN gratis kita tutup. Selanjutnya semua operator seluler saya himbau dan saya larang untuk memberikan fasilitasi untuk judi online. Terus sampai satu titik ketika 6 bulan terakhir, tepatnya di bulan Februari Maret, saya berpikir bahwa ini persoalannya bukan sekedar di jaringan konektivitas saja, tetapi kunci dari persoalan ini adalah persoalan judi online ini adalah di sistem pembayaran. Karena itulah OJK, Bank Indonesia, dan juga PPATK harus bersatu baru dalam kasus ini. Tapi pertanyaan saya, kenapa sampai pengkhianatan ini bisa terjadi oleh anak buah yang Anda rekrut, Mas Muni? Dan kenapa pengkhianatan ini tidak disadari ketika Anda masih menjadi Menkominfo? Justru itu, memang dari 11 orang yang anggota Komdiji sekarang, itu sebagian besar sudah saya curigai, bahkan sebagian besar beberapa orang itu sudah saya pindah sebagai ketua tim takedown. Nah, saya merekrut 10 orang baru. Jadi yang lain nggak ada masalah, cuma satu orang ini aja. Saya nggak tahu siapa yang menggalang siapa yang mempengaruhi siapa, sehingga Komdiji atau pegawai Komdiji ini bisa terseret dalam pusaran kasus ini. Begitu loh. Jadi yang Mas Muni rekrut secara langsung itu tersangka dengan inisial T dan AK? Oh bukan. T dan AK itu direkomendasi oleh T karena dia bilang bahwa ini hacker merah putih, hacker hebat, mampu men-take down 50 sampai 100.000. Gitu loh. Nah, saya sampaikan ke teman-teman di Kominfo ketika itu, coba pakai. Kalau memang sistemnya bisa men-take down 50 sampai 100.000, kita pakai aja. Begitu loh. Nah, dalam seiring perjalanan waktu ternyata ketika 10 hari setelah saya sudah jadi Kominfo, kok terseret nih. Kalau beberapa nama yang Kominfo saya udah curigain memang sejak awal, makanya ketika saya menjabat saya udah nggak kasih peran lagi ketika itu. Dari awal saya udah curiga bahwa di Kominfo ini, di tim Kominfo ini ada yang bermain sejak awal. Bahkan beberapa kali saya. Terus langkah yang Anda lakukan ketika sudah curiga apa, Mas Muni? Ya saya pakai indikator, tiap minggu harus lapor berapa yang sudah di take down dan laporkan segera ke PPATK manakala ada rekening-rekening yang mencurigakan. Nah, sekitar bulan Februari saya baru menyadari saya harus koordinasi dengan banyak lintas karena kuncinya adalah di sistem pembayaran. Saya bicara dengan OJK, saya bicara dengan Bank Indonesia, ini bank, payment gateway. Nah, saya konsolidasi dengan seluruh asosiasi fintech,
supaya tidak memfasilitasi perjudian online karena mereka main Oke. dengan e-wallet dan sebagainya. Sebelum ke sistem Jadi memang pembayaran ya, harus Mas Muni, ketika Ya, Anda sudah kuncinya curiga, di sistem sepertinya ada pembayaran. permainan di internal Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah tidak langsung diberikan sanksi atau misalnya melaporkan indikasi adanya permainan nakal di internal Anda kepada pihak yang berwajib? Beberapa saya sudah laporkan, tetapi ini kan soal bukti, nggak bisa katanya-katanya. Beberapa itu dari 11 itu ada sekitar 3 sampai 4 yang kita udah geser di posisi yang vital. Kita ganti yang Dilaporkan baru. kemana Mas Muni waktu itu? Dilaporkan ke aparat penegak hukum bahwa ini saya udah curiga ini. Tapi kan kita nggak bisa, tanpa bukti kita nggak bisa. Nah, memang karena dari gaya hidupnya mereka mewah, luar negeri, masuk pegawai pejabat eselon 3 dan 4 sudah semewah itu gitu loh. Dari masukan teman-teman juga udah kelihatan. Ada beberapa nama itu, sebut aja DI apa itu saya udah curigain dari awal. Begitu loh. Kalau dalam yang ya. T dan AK, Mas Muni sudah curiga belum dari awal? Karena mereka baru ditersangkakan sekarang. Kalau memang sudah ada kecurigaan dari awal kan seharusnya sudah bisa ada langkah yang diambil kepada mereka. Begini, itu nanti biar aparat penegak hukum yang yang mengurai sejak kapan mereka bermain, mengamankan situs judi online. Karena buat saya itu jadi penting ketika sejak kapan mereka bermain. Itu Tapi yang bisa jelas jadi ketika Mas indikasi Muni masih penting. menjabat sudah ada kecurigaan, sudah ada yang bermain di situ. Di dalam itu sejak awal sudah ada yang bermain. Sehingga bahkan saya pernah Sabtu Minggu saya datang ke kantor Kominfo khusus untuk minta take down ini 30.000 situs, 50.000 situs. Karena saya sudah curiga ada yang main, begitu. Bahkan pernah ada satu kesempatan saya tutup, saya gembok itu, saya setrap di lapangan, saya bilang kalian ini ada yang main nih. Saya dapat laporan, saya bilang gitu. Oke. Dan Anda Tapi spesifik mereka melaporkan itu ke penegak hukum ya? Penegak hukum di kepolisian, kejaksaan atau bagaimana Mas Muni? Yang pasti kita berkomunikasi di tempat saya ini saya curiga ada yang bermain. Begitu loh. Ya. Cuman Terus tadi buktinya Mas kan Muni belum cukup. mengatakan Anda melaporkan ke penegak hukum yang mana? Ya gini loh, ya aparat penegak hukum lah, antara dua kan, 1-2 lah gitu loh. Karena kan saya nggak, kalau nanti di persidangan atau di ranah hukum saya akan jelaskan. Yang penting saya udah komunikasikan, ini saya curiga nih sama tim di Kominfo yang ada, begitu loh. Oke, sudah Saya sempat mencurigai, melaporkan ya? nggak bisa kalau. Oke, laporannya ini mencurigai hanya tanpa sekedar bukti nggak komunikasi dengan penegak hukum atau sampai membuat laporan? Komunikasi, termasuk kita kebijakan kita adalah merotasi semua, itu nggak boleh 3 bulan. Ibaratnya tim take down, tim verifikasi kita putar terus. Supaya mereka nggak terkontaminasi. Itu waktu zaman saya begitu, saya putar terus, rotasi terus. Oke, berarti laporannya hanya sekedar komunikasi, belum berbentuk LP ya? Belum. Karena bukan apa-apa. Ketika saya kan ukurannya begini, saya selalu komunikasi dengan PPATK, turun nggak apa yang kita lakukan dalam pencegahan ini, ada angka yang turun nggak secara signifikan. Kalau menurut PPATK kepada saya, Ketua PPATK kepada saya, dia bilang tahun 2023 itu 327 triliun. Kalau tahun 2024 itu kita biarkan, kita nggak keras, itu bisa sampai 900 triliun potensinya. 3 kali lipat. Jadi kalau sekarang menurut laporan PPATK pertengahan kuartal 2 ini sudah 200, menurut saya ada penurunan dari semua dari potensi yang ada gitu loh. Tetapi saya balik lagi begini, bahwa ini judi online ini bukan sekedar Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena tugas kita ini pencegahan. Nah pencegahan menurut saya cuma bisa di ruang digital aja kita amankan. Tetapi yang paling substansi dan paling penting adalah bagaimana menekan melalui sistem pembayarannya. Dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia. Baik. Gitu loh. Sekarang terkait dengan rencana, ada yang meminta, masyarakat juga meminta supaya Anda juga turut memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan 11 tersangka yang sudah ditetapkan ini. Mas Muni, apakah Anda siap sebetulnya untuk diperiksa oleh penyidik? Saya siap diperiksa dan memberi keterangan kepada para penyidik. Saya jelaskan apa adanya. Seluruh data-data selama saya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024 saya akan jelaskan semua. Begitu loh, apa yang saya lakukan. Karena kan di dalam organisasi juga ada rentang struktural, di mana ini adalah
Ibaratnya begini, dari menteri, direktorat jenderal, direktur, ketua tim, dan anggota. Berarti itu ada 4-5 layer di bawah saya. Begitu loh. Oke. Ini Dan sejauh saya ini sih apakah sudah simpulnya ada begini, kalau dari ya, Mbak, kalau saya menyimpulkannya begini, ini sama kayak kasus korupsi SDM yang eselon 3 semua itu. Yang nggak ada sangkut pautnya dengan eselon 2, eselon 1 bahkan menteri gitu. Mereka bermain sendiri aja ini. Yang terus terang memang harus kita akui, makanya saya bilang kita dihianatin ini. Mereka bilang udah nutup 100.000, ternyata ada 1.000 juga yang diumpetin. Gitu.